A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat berupa nikmat sehat, nikmat umur dan juga nikmat kesempatan sehingga kemudian kita dapat kemudian kembali dalam agenda di saluran dakwah Islamic Center Kalimantan Timur dan juga disiarkan langsung di channel YouTube TV Islamic Center dan juga di TV kabel siaran 148. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada juga para tabi'ut tabi'in serta seluruh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang senantiasa istiqomah dalam mendakwahkan Islam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa siaran dakwah Islamic Center Kalimantan Timur yang senantiasa istiqomah dalam agenda muzakarah fikih dan insyaallah hari ini kita akan membahas tema terkait dengan fikih tayamum bersama guru kita Ustadz Mudassir Rahman yang sudah kemudian senantiasa membersamai kita untuk kemudian memberikan ilmu-ilmunya untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga beliau senantiasa kemudian diistiqomahkan dalam dakwah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja tidak kita berpanjang waktu, langsung saja kita akan kemudian bercengkrama dulu dengan guru kita Ustadz Mudassir Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, insyaallah hari ini kita akan membahas terkait dengan tema fikih tayamum. Nah. Dan apa saja yang kemudian harus kita ketahui terhadap fikih tayamum itu, maka itu kami persilakan untuk kemudian disampaikan materi untuk kajian hari ini. Tafadhal masyurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini, pada saat ini kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan, dan juga nikmat kemerdekaan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, amin, memanjangkan umur kita di dalam taat, dan memberikan kita kesehatan di dalam ibadat, dan meluaskan rezeki kita yang halal dan berberkat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah banyak kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau dari dahulu sekarang sampai hari kiamat.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah tayamum. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah wudu, tentang masalah mandi wajib. Nah, yang mana keduanya itu menggunakan media air. Nah, dalam keadaan tertentu mungkin kita tidak bisa menggunakan banyu, maka agama memberikan solusi alternatif. Nah, jadi kalau kada bisa berwudu, kada bisa mandi wajib, maka agama memberikan jalan keluar yaitu tayamum. Nah, tayamumnya inilah yang akan kita bahas. Nah, tayamum menurut bahasa Arab artinya al-qasdu, yaitu menuju atau menyengaja, itu secara bahasa. Nah, adapun menurut ulama fikih yaitu adalah tayamum itu isalul turabi ilal wajhi wal yadaini, yaitu menyampaikan tanah, menyampaikan ke mana? Ke wajah dan kedua tangan, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Nah, kemudian sebab bolehnya bertayamum itu dikatakan oleh ulama ada 3. Yang pertama, faqdul ma, banyunya tidak ada, ya kan? Banyunya kada ada. Nah, ini terbagi 2 lagi. Ketidakadaan banyu ini ada kalanya faqdul hissi. Memang secara kasat mata banyunya itu tidak ada. Bisa karena kemarau panjang atau memang hidupnya di gurun pasir dan lain sebagainya. Ada juga dianggap tidak ada oleh syariat. Misalnya banyunya itu ada, cuman banyunya itu dijual dengan harga yang tidak standar, mahal misalnya. Nah, itu dianggap banyunya itu tidak ada. Ada banyunya cuman dijual mahal harganya. Atau banyunya tuh ada, harganya biasa aja normal, tapi duitnya kada ada. Nah, itu dianggap kada ada juga. Maka boleh kita bertayamum. Nah, atau misalnya lagi, banyunya itu ada, tetapi kalau kita mengambil banyu ke sana, ada binatang buas misalnya, atau ada musuh, atau ada sesuatu yang bisa membahayakan. Nah, maka itu juga dianggap tidak ada oleh syariat. Maka dalam keadaan itu kita boleh bertayamum. Nah, itu sebab yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan sakit. Ada orang sakit, tidak bisa menggunakan banyu, maka dibolehkan baginya bertayamum, bahkan bisa wajib. Misalnya, kalau kena banyunya mati misalnya, kulitnya hypersensitif. Nah, itu mungkin ada. Nah, makanya wajib bertayamum. Atau misalnya kalau dia menggunakan banyu, penyakitnya malah tambah parah, atau memperlambat kesembuhan, atau menyebabkan sakit yang sangat. Nah, itu juga dibolehkan baginya bertayamum. Nah, itu sakit. Nah, ini mungkin terjadi di wilayah kita, Samarinda. Kalau yang pertama rasanya jauh dari kemungkinan, karena banyu Sungai Mahakam itu banyak, ya kan? Insya Allah selama masih berbanyu, kita sekota Samarinda ini masih kawa berwudu dan mandi wajib. Tapi kemungkinan yang kedua itu ada, yaitu sakit. Jadi orang sakit yang tidak bisa menggunakan banyu, atau ada luka yang kada boleh kena banyu. Nah, itu boleh baginya bertayamum. Yang ketiga, sebab yang ketiga yaitu adalah banyunya itu ada, orangnya itu sehat, tetapi banyunya itu diperlukan untuk minum, dihajatkan untuk minum. Misalnya kalau dibawanya berwudu atau dibawanya mandi wajib, habis banyunya, kada kau minum laginya, ya kah? Nah, jadi banyunya itu ada, awaknya sehat, tapi diperlukan untuk dikonsumsi.
anaknya, bininya, keluarganya, ternaknya. Ya kan? Maka dalam keadaan saat itu dibolehkan baginya bertayamum. Nah, kemudian apabila sebabnya boleh bertayamum itu tidak ada banyu, maka diwajibkan baginya itu mencari banyu. Tolabul ma, cari dulu, ya kan? Cari dulu banyunya di sekitar rumahnya. Kemudian lagi yang lebih jauh lagi 4,5 km, mungkin kalau dia ada keyakinan atau ada sangkaan banyu itu ada di sana, maka wajibnya mencari banyu. Kecuali memang kada yakin kada ada banyu, maka kada wajibnya mencari. Jadi misalnya kita ada di suatu daerah nang kada ada banyu di situ, ya kan? Maka dicari dulu banyunya, ya kan? Nah itu kalau alasannya sebabnya tayamum itu ketiadaan banyu. Tapi kalau nya sakit itu kada perlu mencari, langsung aja bertayamum. Langsung bertayamum. Nah ini biasanya bagi orang yang sakit di rumah sakit biasanya ini diperlukan bertayamum. Nah, ini ilmu fikihnya, ya kan? Nah kemudian syarat sahnya bertayamum. Nah, jadi ada syaratnya. Kayak wudhu itu kan ada juga syaratnya. Mandi wajib ada syaratnya. Syarat sahnya. Nah yang pertama adalah ayyakuna biturabin. Tayamum itu menggunakan tanah. Menggunakan tanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan menggunakan sa'idan. Imam Syafi'i, ya sahabat Nabi Ibnu Abbas, mentafsirkan sa'idan itu adalah tanah. Sa'idan thayyiba, tanah yang suci. Kemudian tanah itu yang pertama mesti tahiran, suci. Kada boleh tanahnya itu najis. Misalnya bekas kami, tahu bekas tahi kucing itu kada boleh. Mesti tanahnya itu tahiran, suci. Jangan bercampur dengan najis. Yang kedua ayyakuna tahuran, bahwa tanahnya itu selain suci juga bisa digunakan untuk bersuci, mensucikan. Maka kada boleh tanah yang musta'mal, tanah yang sudah dipakai gasan bersuci. Tanah yang dipakai gasan tayamum, dipakai lagi tayamum kedua, kada boleh. Yang ketiga syarat tanahnya itu adalah ayyakuna khalisan. Nah, murni, kada bercampur dengan yang lain, memang tanah. Kada boleh bercampur batu, bercampur kerikil, jadi murni tanah. Yang keempat ayyakuna lahu gubarun, tanahnya itu mengandung debu. Artinya tanahnya itu kering, ya kan? Tanahnya basah kada berdebunya. Jadi mesti yang ada debunya. Tanah yang ada debunya. Nah, itu syarat daripada tanah yang boleh sah digunakan untuk bertayamum. Nah, di dalam kitab I'anatul Talibin diceritakan bahwasanya kenapa tanah itu bisa untuk bersuci, ya kan? Nah jadi ketika maulidnya Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah SAW itu lahir, bumi itu ahasat, merasa, ya kan? Merasa dengan lahirnya seorang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu bumi itu imbasatot, bersukacita, gembira, ya kan? Gembira, wa azharat, dan berbunga-bunga. Tanaman-tanaman di bumi itu berbunga-bunga, tumbuhan. Wabtakharat al-sama, dan bumi itu bangga dengan langit. Bangganya Nabi akhir zaman lahir, ya kan? Bangganya itu kan apa? Kenapa Nabi yunkhuli kami ini, Nabi akhir zaman itu diciptakan dari aku, dari unsur tanah. Bangganya. Kemudian lagi wa ala zuhri taati, di belakangku pulang. Nabi akhir zaman itu, Nabi Muhammad itu sebagai karamatan lillah, karamatullah, kemuliaan Allah.
orang yang mulia berada di belakang kita. Nah, itu bangga bumi. Kemudian lagi wa ala buqa'i sajada bi jabhatih, dan di atas bumi itu Nabi Muhammad sujud dengan dahinya. Gembira lagi bumi. Wa fi batni, kemudian di dalam perut tanah, di dalam perut bumi Nabi Muhammad itu dimakamkan. Nah, ketika tanah itu gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu kisahnya di dalam kitab I'anatut Thalibin. Nah, gembira. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad mestinya gembira juga setiap kali kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bumi aja gembira, iyalah apalagi kita. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua adalah al-qasdu, mesti sengaja. Jadi tayamumnya itu mesti sengaja. Kalau kada sengaja kada sah. Misalnya jalan-jalan sekalinya jatuh wajahnya ke tanah, langsung bertayamum atau kada sengaja, kada sah. Atau misalnya berjalan di tengah padang pasir, lalu ada badai gurun, kan pasirnya tuh kan naik. Lalu yang langsung bertayamum itu kada sengaja juga namanya. Kada ada istilah sengaja, maka kada sah. Jadi mesti ada kesengajaan. Dan ketiga syaratnya yaitu ayyam saha wajahu wa yadahi bidarbatain. Dia mengusap wajahnya dan dua tangannya dengan 2 kali pukulan, 2 kali tepukan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, at-tayammumu darbatani. Tayamum itu 2 kali tepukan, 2 kali pukulan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. 1 tepukan untuk wajah dan 1 tepukan untuk kedua tangan. Jadi mesti 2 kali tepukan. Itu syarat sahnya. Kalau sekali aja itu dianggap kada sah. Syarat yang keempat ayyuzilan najasah awalan. Nah, jika ada najis di batang tubuhnya, maka najis itu mesti dibuang. Dibuang dulu. Baru sah tayamumnya. Sekalipun najisnya itu ada di alat kemaluan. Nah, ya kan mesti berbasuh dulu. Ini beda dengan wudu. Wudu itu walaupun kita belum istinja, dia sah wudunya. Jadi wudu dulu hanya beristinja. Yang penting jangan kena kulit waktu istinja. Maka sah. Tapi kayak tayamum, istinja dulu, hilangkan dulu najis yang ada di batang tubuh kita, baru kita boleh bertayamum. Ya, hilangkan najisnya. Kemudian syarat yang kelima, ayyajtahida fil kiblat. Nah, dia mesti berijtihad mencari arah kiblat sebelum tayamum. Cari dua arah kiblat. Kalau yang belum tahu, nah ini menurut Imam Ibnu Hajar. Adapun Imam Romli tidak disyaratkan. Nah, ini khilaf ulama. Kemudian syarat yang keenam, ayyakuna tayammu ba'da dukhulil waqti. Dia bertayamum sesudah masuknya waktu sembahyang. Misalnya kalau kita hendak sembahyang zuhur, nah, masuk dulu waktu sembahyang zuhur, ya kah? Baru kita batayamum. Lamun batayamum sebelum masuk waktu zuhur, kada sah tayamumnya. Karena tayamum itu adalah taharatun daruratun, bersuci nang daurat sebagai pengganti wudu. Kada bisa dianggap daurat kecuali masuk waktu dulu. Ya kah? Nah, jadi masuk waktu dulu, sudah azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nyari bertayamum. Nah, kalau belum masuk waktu, jangan bertayamum dulu. Ya. Nah, yang ketujuh, ayat tayammama likulli fardin. Maka dia bertayamum setiap kali sembahyang fardu. Misalnya anak sembahyang zuhur, tayamum. Masuk lagi sembahyang asar, tayamum lagi. Masuk waktu maghrib, tayamum lagi. Sampai isya, tayamum lagi. Jadi setiap waktu dia mesti bertayamum. Nah, itu 7 syarat sahnya bertayamum. Nah, syarat itu apa? Sesuatu yang sebelum pekerjaannya sudah ada lengkap, ya kan? Baru masuk kepada rukun tayamum. Nah, yang pertama kita sudah membahas tentang sebab-sebab bolehnya bertayamum. 3.
Itulah, yaitu apa? Faqdul ma, bayinya kadada. Atau bayinya ada tapi orangnya yang sakit. Atau orangnya sehat tapi dihajatkan bayinya, diperlukan untuk minum dan sebagainya. Nah, kemudian syarat sahnya ada 7. Kemudian lagi rukun tayamum itu ada 5. Ya, sebagaimana rukun wudu ada 6. Rukun tayamum ada 5. Yang pertama, naqlut turabi, memindah tanah. Nah, jadi ada usaha memindah. Sembarang aja memindah dari tanahnya langsung kah? Atau di dalam suatu wadah kah? Atau di dalam di atas helai kain kah? Boleh aja. Atau di atas talam kah? Boleh juga. Yang penting ada usaha memindah dari tempat manapun. Nah, yang kedua, syarat yang kedua adalah niat. Innamal a'malu bin niat, hanya saja sahnya amal itu dengan niat. Niatnya apa? Niatnya istibahatis shalah. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis sholati lillahi ta'ala. Sah jago bertayamum untuk membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Kapan niatnya? Ketika memindahkan tanah ke wajah. Jadi waktu memindah tanah, nah waktu kayak ini berniat sah jago bertayamum untuk membolehkan sembahyang fardu. Sampai ke sini. Ya kah? Nah kayak itu. Kalau wudu kan ketika banyu menyentuh sebahagian atau bahagian wajah. Situ waktu berniat. Kalau tayamum pada waktunya memindah. Itu berniatnya. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati al-mafrudati lillahi ta'ala. Sah jago bertayamum membolehkan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Nah, sepanjangan ini berniatnya. Ya kah? Berniat. Jadi niatnya istibahatis shalah atau istibahatis sholatil mafrudah atau istibahati fardhis shalah. Ya kah? Apabila niatnya nawaitu tayammum aja, misalnya sah jago bertayamum, kada sah tayamumnya. Jadi mesti ada kata-kata istibahatis shalah atau istibahati fardhis shalah. Sah jago bertayamum untuk membolehkan sembahyang fardu. Nah ini boleh digunakan sembahyang fardu ain 1 dan beberapa sembahyang sunat dan perkara yang sunat yang lain. Apabila niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah atau listibahati sholatil mafrudati lillahi ta'ala. Boleh digunakan untuk sembahyang fardu ain maksudnya, dan beberapa sembahyang sunat. Kalau niatnya nawaitu tayammuma listibahati shalah, itu aja. Makanya hanya boleh menggunakan untuk sembahyang sunat. Nah, jadi ini penting masalah niat ini. Ya kan? Penting. Karena itu menentukan kena dipakai untuk apa. Ya kan? Dipakai untuk apa. Misalnya lagi nawaitu tayammum listibahati qiraatil Quran, saja bertayamum untuk membolehkan menyentuh Al-Quran misalnya. Nah, itu hanya boleh untuk menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran atau sujud syukur. Nah, itu. Kemudian lagi rukun yang ketiga, yaitu mashul wajahi, mengusap wajahnya kullihi sekalian, seberatan wajah diusap. Tapi bedanya dengan wudu, kalau wudu itu wajib menyampaikan banyu ke bahagian kulit, jenggot atau kumis yang tipis. Nah, kalau tayamum kada wajib. Kada wajib menyampaikan ke tempat tumbuhnya bulu atau rambut. Kada wajib. Yang penting johirnya aja sudah. Ya, johirnya aja. Itu bagi yang janggutnya tebal. Nah, jadi diusap sekalian. Nah, diusap. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, mashul yadaini, mengusap 2 tangan. Nah, di sini ada khilaf ulama, ya. Yang dimaksud tangan itu yang mana? Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 kaul. Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadimnya Imam Syafi'i itu cukup mengusap telapak tangan. Nah, kalau kaul jadid Imam Syafi'i sampai mirfaqaini, sampai 2 siku. Nah, itu. Nah, mazhab Syafi'i sampai ke 2 siku.
Tapi itu di dalam qaul jadid Imam Syafi'i. Yang keenam adalah tertib. Tertib itu bersusun dari memindah tanah, mengusap wajah. Kemudian habis mengusap wajah baru mengusap 2 tangan sampai 2 siku. Nah, itu kada boleh di tapa huruf atau tukar kada sah. Nah, itu 5 macam rukun tayamum. Ya kah? Rukun tayamum. Nah, adapun caranya yang sunat. Nah, pertama letakkan telapak tangan kanan di telapak tangan kiri. Tapi kada boleh lebih ujung jarinya. Nah, jadi ibu jarinya diangkat. Lalu dijalankan. Yang pertama dari awal, yang pertama kita tepukkan tangan kita ke tanah atau debu yang sudah disiapkan sekali, ya kah? Waktu mengangkat berniat sah jakobat tayamum untuk memulihkan sembahyang fardu. Sunat ditiup atau kita kurangi kayak itu. Nah, baru kita usap di kepala, di wajah. Sudah bersihkan. Ambil lagi tepukan yang kedua. Sunat dikurangi sedikit, ya kan? Atau dikebas gitu. Nah, kemudian belakang telapak kanan diandak di telapak tangan kiri, tapi kada boleh lebih daripada jarinya. Nah, kemudian kita jalankan sampai pergelangan dikacak sedikit, itu, lalu diputar. Lalu kayak itu lagi. Sama kan demikian gitu juga. Nah. Sunat disilat-silatin. Selesai. Ya kah? Nah, itu nyaman aja. Nyaman aja. Tayamum itu nyaman aja. Selesai dah. Kan? Adapun sunat-sunat tayamum itu sama seperti sunat-sunat di dalam wudu, kecuali nang kada kawa. Masih kumur-kumurnya kada kawa, ya kah? 3 kali kada sunat. Dia sekali aja, mengusap wajah sekali, mengusap 2 tangan itu sekali-sekali, ya kah? Kemudian disunatkan lagi merenggangkan jari waktu renggang jarinya. Kemudian lagi diwajibkan melepaskan cincin ketika tepukan yang kedua, ketika mengusap tangan itu wajib dilepas cincinnya, ya kah? Kayaknya kada sampai anunya. Jadi wajib dilepas. Nah itu adalah sunat-sunat di dalam tayamum. Kemudian berdoa sebagaimana doa wudu juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Asyhadu Allahumma ja'alni tawwabina wa ja'alni minal mutahharin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah itu selesai masalah tayamum, ya, masalah tayamum. Nah mungkin kemudian lagi yang selanjutnya adalah yang membatalkan tayamum. Sama seperti yang membatalkan wudu juga. Misalnya berkantut atau qada hajat atau tersentuh kulit dengan perempuan yang ajnabiyah yang bukan mahram. Nah, kemudian lagi murtad itu juga membatalkan tayamum, atau juga tawahumul ma, menyangka adanya banyu. Dia menyangka atau kira-kira ada banyu, maka batal wudunya. Ini bagi orang yang berwudu disebabkan karena kada ada banyu. Kalau wudunya karena sakit, itu kada masalah, walaupun ada banyu, ya kah? Nah itu yang membatalkan tayamum. Nah, misalnya kayak inilah, ada orang sembahyang. Di dalam sembahyang itu timbul sangkaan bahwasanya banyu itu sudah ada, maka batal wudunya, batal sembahyangnya, batal tayamumnya. Apabila dia sembahyang di daerah yang biasanya ada banyu. Nah, apalagi kalau belum sembahyang lalu timbul sangkaan bahwa banyu itu ada, maka batal juga. Atau misalnya waktu belum sembahyang ada mendengar suara gemercik banyu, batal juga. Ya kan, itu bagi orang yang sebab tayamumnya lifaqdil ma. Kalau sebab tayamumnya karena sakit, itu kada masalah.
walaupun ada banyu ya kah. Nah itu adalah sedikit daripada keterangan masalah tayamum. Nah karena kita mungkin ada yang tidak bisa menggunakan banyu, maka agama memberikan solusi alternatif yaitu dengan tayamum. Nah, nanti ada juga orang yang kada bisa berwudu, kada bisa bertayamum. Nah, bagaimana caranya bersuci? Ya kah? Nah, itu sedikit daripada penjelasan yang bisa ulun sampaikan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita bahas. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah disampaikan dari fikih tayamum, dari sebab diperbolehkannya tayamum, syarat sahnya, dan kemudian rukun-rukun dalam tayamum, dan juga yang kemudian membatalkan dalam tayamum itu. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jika seseorang itu tayamum karena sakit, kemudian seketika itu juga dia sehat, apakah tayamumnya itu menjadi batal, Ustaz? Iya. Tayamumnya batal apabila sakitnya itu sehat, ya kan? Misalnya jam 7 sakit, kata kalau mau banyu, ya, kalau ini bertayamum, jam 8 sehat, tayamumnya batal, langsung batal, ya kan? Batal. Jadi kalau sembahyang tuh batal aja, bodoh basah. Itu langsung batal, Ustaz, ya? Langsung batal. Ya. Nah, itu. Berarti langsung batal, harus kemudian bertayamum, berwudu. Iya, karena kan sudah sehat. Sudah sehat. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bolehkah tayamum menggunakan media selain tanah, misalnya tembok atau batu dan sebagainya? Di dalam madhab Syafi'i demikian juga, kalau tidak salah madhab Ahmad bin Hanbal, syarat sahnya tayamum itu mesti dengan tanah. Nah, fayatayammamu sa'idan thayyiba. Mesti tanah yang suci. Nah, di dalam madhab lain, madhab Maliki, boleh dengan media lain. Karena kalimat sa'idan itu maknanya mencakup tanah, sesuatu yang ada di atas bumi. Termasuk batu-batuan, pepohonan, ya kan? Makanya kalau kita melihat bubuhan madhab Malik itu dia boleh bertayamum dengan batu tayamumnya batu. Tapi madhab kita Syafi'i kada sah. Jadi mesti syarat sahnya adalah menggunakan tanah. Nah, tanahnya pun mesti suci, bisa digunakan untuk bersuci, tidak musta'mal, tidak bercampur najis, ya kan? Kemudian lahu gubarun, ada debunya. Nah, itu. Dalam madhab kita Syafi'i syarat sahnya itu mesti tanah. Mesti tanah yang berdebu. Kalau yang lain dianggap tidak sah di dalam madhab kita Syafi'i. Oh, iya. Boleh menggunakan tembok asal di tembok itu ada tanahnya, ada debunya. Nah, ada masalah. Atau di mana? Di lantai misalnya, yang ada debunya, ada masalah. Yang penting suci debunya. Debu dalam suci kah? Nah, ya. Suci dalam debu. Ya, suci dalam debu. Ustaz, kondisi sekarang kan kondisi pandemi, Ustaz. Iya. Ada kemudian yang kemarin yang ketika jenazah yang terkategori dia positif COVID. Nah, itu kan harus kemudian juga disucikan atau dimandikan. Nah, itu bagaimana hukum terkait dengan mentayamum jenazah itu? Itu saya lihat di video-video yang kemudian beredar. Boleh ditayamumi, ganti daripada berwudu apabila dikhawatirkan, ditakutkan terjangkit. Nah, tapi dengan syarat memang ada keterangan daripada ahlinya bahwa mayit ini kada bisa disentuh. Nah, bila disentuh langsung menular penyakitnya. Nah, maka itu boleh tayamum. Boleh tayamum, ada masalah. Begitu juga dengan sholat yang dilakukan oleh misalkan dokter atau perawat, bisa? Bisa. Itu bisa dikatakan darurat juga. Nah, itu sudah dibahas oleh ulama-ulama kita, masalah cara bersucinya orang yang dalam keadaan tertutup. Nah,
Nah, tapi nanti mungkin babnya apa? Apakah wajib diqadha sembahyangnya atau kada? Nah, itu. Ya. Itu kan orang yang di dalam keadaan tertutup kayak pakaian khusus APD, alat pelindung diri itu kan. Itu biasanya seharian kalau mungkin. Ya. Kadang kalau dilepas tuh susah. Makanya boleh sembahyang tanpa wudu, tanpa tayamum, boleh. Tapi nanti wajib diqadha. Wajib diqadha. Masya Allah. Sekian Ustaz atas jawabannya. Yang selanjutnya, jika di anggota wudu atau ada luka ya, yang diperban, bagaimana cara bersucinya? Apakah wudu yang biasa atau tayamum? Nah, ini ada luka yang kemudian diperban. Ustaz. Jadi di dalam pembahasan tayamum itu ada juga bab tentang jabirah. Jabirah itu perban. Yang perban karena luka atau perban karena patah tulang. Nah, bagaimana cara untuk orang itu bersuci? Ada berwudu, ya kan? Sedangkan, nah jadi dilihat dulu, apabila memungkinkan untuk dilepas perbannya, maka wajib dilepas. Apabila misalnya tidak memungkinkan dilepas, kada bisa dilepas, maka cara wudunya, misalnya perbannya di tangan. Jadi pertama berwudu basuh muka. Sajaku berwudu karena Allah Ta'ala. Kemudian lagi basuh bagian yang tidak diperban. Ya kah? Basuh. Kemudian bagian perbannya diusap dengan tangan atau dengan banyu. Diusap aja, bukan dibasuh, diusap. Nah, setelah itu apa? Setelah itu dia bertayamum. Bertayamum sebagai pengganti daripada bagian yang diperban itu. Tayamum dulunya. Jadi dilap dulu ya kan, jangan basah. Dilap dulu, tangannya dilap. Bertayamum sahjaku bertayamum listibahati sholatil mafruḍah lillahi ta'ala. Tayamum. Kayak biasa, tayamum. Nah, atasnya. Sudah selesai, baru disambung lagi basuhan yang di kiri sampai selesai. Nah, itu kalau satu perban, ya kah? Ya. Kalau 2 perban, 2 kali tayamum. Di sini ada perban, di sini ada perban, 2 kali bertayamum. Di batisnya ada perban, 4 kali bertayamum, ya kah? Tapi misalnya kalau perbannya itu banyak di tangan, semuanya perban, wajahnya perban, kepalanya perban, batisnya diperban. Kayak apa bertayamumnya? Cukup sekali bertayamum. Cukup bertayamum, diusapkan di bagian perbannya, ya kan? Di bagian perbannya. Nah, itu cara apa? Cara untuk bersuci bagaimana berperban. Tapi nanti kalau dilihat lagi, kalau perbannya di anggota tayamum, wajib diqadha sembahyangnya. Mutlakan wajib diqadha. Anggota tayamum itu 2, wajah dan tangan. Nah, jadi bilanya ada perban di wajah atau ada perban di tangan, maka nanti sholatnya diqadha ketika sudah sehat. Apabila perbannya itu ada di anggota bukan tayamum, di kaki misalnya atau di kepala, dilihat dulu waktunya memperban itu dalam keadaan suci kah kadakah? Maksudnya dalam keadaan berwudu kah kadakah? Apabila dalam keadaan tidak suci, berhadas kecil, berhadas besar, maka wajib diqadha. Apabila dia meletakkan perbannya itu sesudahnya berwudu sudah suci, maka kada wajib diqadha. Kemudian dilihat lagi. Ini banyak perinciannya. Apabila perbannya itu mengambil bagian yang sehat, sekedar hajat, ya kah, itu kada wajib diqadha. Tapi tadi sudah wudu. Kemudian lagi apabila perbannya itu mengambil bagian yang sehat lebih daripada keperluan, biasanya lukanya sedikit, perbannya banyak. Nah, itu jelas wajib juga diqadha sekalipun berwudu masangnya. Nah, itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, di antara syarat sah tayamum adalah menghilangkan najis yang tadi antum sampaikan. Jika ada tubuh kita yang seandainya sulit menghilangkan najisnya, bagaimana hukum tayamum tersebut Ustaz? Nah, itu khilaf di antara ulama. Ya kan? Misalnya ada seseorang najis yang kada bisa dibuang.
Misalnya apa, bekas luka, perban, apa berdarahan kah, susah dijual. Maka ini khilaf antara ulama, yaitu Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ujar Imam Romli kada sah tayamumnya. Jadinya sembahyang lihurmatil waqti. Tetap langsung sembahyangnya. Tapi ujar Imam Ibnu Hajar tetapnya bertayamum walaupun ada najis di batang tubuhnya. Tapi keduanya sama, tetap wajib dikodok juga. Karenanya tahammul bin najasah membawa najis. Tapi najisnya yang tidak dimaafkan. Kalau najisnya sedikit kada masalah. Najisnya banyak. Banyak darahnya ya kah? Banyak darahnya, kada bisa dibuangi, ada terus darahnya kah? Tetapnya sembahyang. Tapi wajib dikodoknya itu sepakat ulama. Wajib dikodok. Ya kah? Ada pun tayamumnya, nah ini khilaf. Ada yang mengatakan tetap bertayamum, ada yang mengatakan tidak sah tayamumnya. Nah itu. Nah. Insyaallah. Selanjutnya Set, pada keadaan apa saja seseorang yang sholat dan tayamum itu wajib mengkodok sholatnya dan yang tidak wajib mengkodoknya Set? Nah ya, jadi ada beberapa keadaan seseorang yang bertayamum itu wajib mengkodok sembahyangnya. Di antaranya adalah orang yang bertayamum itu sebab tidak ada banyu di wilayah yang sebenarnya situ ada aja banyu, sama ada di tempat tinggalnya atau waktu perjalanan. Jadi alasannya bertayamum itu karena banyunya kada ada ujarnya. Tapi sebetulnya wilayahnya itu ada banyu pada waktu beda biasanya ada, ya kah? Tapi saat itu kada ada. Nah ini kena wajibnya mengkodok sembahyangnya. Misalnya di Samarinda. Samarinda kan jelas banyunya berlimpah ruah ya kah? Yeah. Sampai ke atas rumah ya kan banyunya. Nah lalu pada suatu ketika Samarinda ini kemarau panjang. Yeah. Kemarau panjang. Pada waktu biasa ada. Nah pada saat itu kemarau. Lalu banyu itu kadadaan habis. Nah itu kena wajib mengkodok sembahyang. Sembahyang yang dikerjakan dengan tayamum. Satu. Nah kemudian yang kedua, orang yang kelupaan meletakkan banyu. Mana banyu mandak semalamnya? Kadinget lagi. Nah itu juga kena wajib dikodok sembahyangnya. Banyunya ada, cuma kadinget mandak. Misalnya lo di botol kan di mana-mana kah? Itu. Kemungkinan itu untuk di daerah kita kadang jarang terjadi Bang lah. Atau yang selanjutnya orang yang bertayamum itu disebabkan karena lisyiddatil bardi, sangat dingin. Dingin banget. Kada kawat tercapai banyu. Kedinginan. Tapi ini ada syaratnya apabila tidak ada sesuatu yang menghangatkannya atau tidak ada api untuk memanaskan banyu nih. Ada syaratnya. Nah, ada syaratnya juga. Nah, tapi ini nanti wajib dikodok juga apabila alasannya karena sangat dingin. Dia boleh bertayamum, tapi nanti dikodok sembahyangnya. Atau misalnya orang yang bertayamum itu karena ada perban. Nah, tadi sudah dijelaskan. Ya. Ada perban di anggota tayamum. Sama adanya memperban itu dalam keadaan berwudu atau kada berwudu atau sekedar lukanya aja, tetap ini itu wajib mengkodok sembahyangnya yang dikerjakan dalam keadaan bertayamum. Itu kalau di anggota tayamum. Atau selanjutnya lagi, atau bukan di anggota tayamum, perbannya di batisnya kah atau di kepalanya kah. Nah tapi ini memasangnya itu tidak di dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan berhadas. Nah itu kena wajib dikodok. Atau perbannya itu melebihi kebutuhan. Tadi lukanya sedikit, 1 senti, perbannya 10 senti. Nah itu berlebihan namanya, wajib dikodok nanti waktu sudah sehat. Atau selanjutnya lagi orang yang bertayamum itu ada najis. Najis yang tidak dimaafkan, nang inya itu sulit menghilangkannya. Maka wajib inya itu mengkodok sembahyangnya. Misalnya orang ini bakamih, bajunya kadada. Jadi kan ada basuhnya nih. Lalu bertayamum, lalu sembahyang. Sah sembahyangnya, tapi nanti wajib wajib. Lalu pertanyaan ngapain juga dikodok lagi jangan ada sembahyang sekalian jangan kayak itulah. Nah ini masalahnya kada kayak itu. Masalahnya misalnya umur kita kada sampai, ya kalau kada sampai meninggal, maka kita dianggap sudah sembahyang. Tapi kalau kita harus sembahyang, maka kita meninggalkan sembahyang. Nah itu.
Karena waktu sehat, waktu sudah bajunya ada wajib dikodok sembahyangnya. Nah, adapun keadaan-keadaan yang tidak mewajibkan sembahyang bagi orang yang bertayamum itu banyak ya, di antaranya apa? Di antaranya orang yang bertayamum itu dengan alasan tidak ada banyu pada wilayah kawasan yang memang kada ada banyu pada kebiasaannya. Misalnya di gurun Sahara sana ya lo tayamum sembahyang, memang di daerah itu memang kada ada banyu. Lalu inya boleh sembahyang bertayamum dan kada wajibnya mengkodok karena memang daerahnya kada ada banyu. Kemudian lagi banyunya ada banyunya, cuman banyu ini disediakan atau diwakafkan hanya untuk diminum aja. Kada boleh digunakan untuk bersuci, mandi wajib kada boleh, baudo kada boleh, nah kada apa-apa tak. Ya kan? Jadinya bertayamum sembahyang sahaja dan kada wajib mengkodok. Atau banyunya tuh ada di dalam sumur ada banyunya, cuman dalam kada ada alat untuk menimba, nah, maka itu dianggap kada ada jiwa dan kada wajibnya mengkodok. Atau lagi apa? Banyunya ada, tapi mengambil banyu ke sana itu takut khawatir ada binatang buas. Nah, atau misalnya banyunya itu ada di bawah pohonnya berhantu misalnya keduanya juga, ya kan? Atau misalnya takut kalau binasa, celaka. Misalnya dia di atas kapal laut, hendak berwudu, takutan kalau tercabur matinya nggak bisa berkunjung. Maka boleh walaupun di tengah laut tayamum. Ya kah? Alat menggayung kan ada. Anak bawa wudu langsung ke laut, kalau pindah tercabur ya matinya. Maka boleh itu bata dan kada wajibnya itu mengkodok sembahyangnya. Nah itu banyak sih alasan-alasan daripada termasuk juga orang yang sakit. Jadi orang sakit, ya tadi sakit yang tidak ada perban lah. Sakit yang tidak ada perban. Orang yang sakit, nang kada bisa menggunakan banyu. Sama ada karena sakitnya itu nanti bertambah parah atau memperlambat kesembuhan, atau yang akan merasakan sakit luka tadi, lukanya kada pakai perban lah, makanya boleh bertayamum dan kada diwajibkan mengkodok, kada wajib. Atau banyunya ada, cuman larang bener orang berjual, sebotol tuh 50.000, kalau mahalan. Atau yang murah aja 5.000 aja, tapi duitnya kada ada juga, maka dianggap kada sanggup, maka kada wajib mengkodok. Atau banyunya ada, tapinya dibutuhkan untuk minum, konsumsi, untuk makan dan sebagainya. Makanya kada wajib juga mengkoda pada saat keadaan yang demikian itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Oke, Ustaz, alhamdulillah untuk ini. Ustaz, apakah antum pernah kemudian juga bertayamum dalam kondisi yang darurat, Ustaz, atau sepengalaman antum, Ustaz? Dalam keadaan darurat sih kada pernah, kalau latihan pernah. Latihan itu aja mencoba. Dalam keadaan darurat kada pernah. Dan mungkin saat itu ada kondisi yang seharusnya saya itu bertayamum, cuman saat itu belum tahu ilmunya. Ya kan, belum tahu ilmunya. Dulu pernah masuk rumah sakit, nah, tapi ada perban, cuman ya karena kada tahu, ya kan, maka ulun berwudu sekuasanya, semampunya, ya kan, berwudu yang bisa dibasuh, sembahyang. Tapi sembahyang yang ulun kerjakan selama itu ulun kodok, ya ulun kodok, dikodok, diganti. Oke. Karena kebanyakannya orang kada sembahyang itu biasanya orang sakit di rumah sakit. Ya kan? Orang anak sakit di rumah sakit itu biasanya kada sembahyang banyak. Termasuk dia yang menjaga sakit itu kada sembahyang juga. Termasuk juga waktu pengantenan itu banyak yang kada sembahyang. Nah, jadi ada beberapa keadaan orang banyak kada sembahyang, orang sakit, ya kan? Orang nang berpengantenan. Nah, itu juga banyak nang kada sembahyangan, ya kan? Padahal tetap wajib sembahyang walaupun sakit. Ya. Nah ini sudah dipadahkan ilmunya bahwasanya apabila sakit, apabila ada perban, nah itu diganti dengan tayamum untuk menambah daripada perbannya tadi itu. Jadi berwudu kayak biasa, kemudian tayamum, ya, tayamum. Batu lanjutkan lagi kepada wudu anggota yang selanjutnya. Nah itu. Jadi siapakan tanahnya itulah, ya kan? Tanahnya yang sudah disebutkan tadi itu suci, mensucikan, kada ada najis. Nah, ini murni debu, ya. Jadi kalau bisa sedialah di rumah tanah lah, lain tepung lain, mirip aja. Ya, insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi semuanya sudah kemudian
dipertanyakan. Alhamdulillah untuk hari ini muzakarah fikih dengan pembahasan fikih tayamum insyaallah sudah disampaikan. Semoga kemudian para pemirsa studio dakwah Islamic Center Kalimantan Timur kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kemudian bisa diterapkan dalam kondisi yang kemudian memang harus dilakukan fikih atau kemudian dilakukan tayamum itu. Alhamdulillah. Syukran katsiran kepada Ustadz kita Guru Mudasir Rahman. Semoga ilmu yang kemudian disampaikan dapat bermanfaat untuk kami semua dan kemudian semoga menjadi pahala jariah untuk antum dan keluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang berbahagia dalam saluran dakwah Islamic Center Kaltim, insyaallah hari ini kita cukupkan untuk kemudian kajian pada siang hari ini dengan pembahasan fikih tayamum dan insyaallah kita akan kembali lagi dalam pertemuan selanjutnya dalam kajian-kajian yang lainnya. Kita cukupkan kajian pada hari ini dengan bersama-sama membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, dan alhamdulillahirabbil alamin. Saya Andre Nur Fadli bersama seluruh tim yang bertugas dari saluran dakwah Islamic Center Kalimantan Timur, mohon maaf jika kemudian ada salah kata dan salah perbuatan dari kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.